Di sini kami dari kelompok 10 mendapatkan tema tutorial cara menggunakan Google Slide. Langsung saja, pertama kita masuk ke Google, klik Google, lalu kita tunggu ya. Lalu kita ketik di laman Google Slide. Kemudian kita masuk ke Google Slide, lalu kita klik Go to Slide ini, lalu atau bisa dengan cara yang lebih mudah untuk langsung masuk ke laman Google Slide-nya, kita klik New Tab, lalu kita ketik slides.new. Nah, di sini langsung masuk ke laman Google Slide yang baru. Lalu kita langsung ubah judul Google Slide kita. Misalnya di sini saya gunain tema Google Slide-nya itu tentang membahas harimau Sumatera sudah menjadi hewan langka. Harimau Sumatera sudah menjadi hewan langka. Lalu kemudian klik pindahkan di samping judul Google Slide kita, klik pindahkan, lalu buat folder baru. Kita kasih judul nama foldernya presentasi kelompok 10 TIK. Klik centang, lalu klik pindah ke sini. Kemudian itu sudah tersimpan di Google Drive kita. Kemudian klik bintangi, kemudian kita buka di New Tab, laman baru. Drive saya, kita klik Drive saya, kemudian kita masuk ke Google Drive kita. Di sana kita sudah dapat melihat Google Slide yang kita buat tadi, atau bisa kita klik langsung di berbintang itu, yaitu Google Slide kita tadi sudah kita bintangi. Di situ langsung timbul nanti langsung timbul Google Slide yang kita buat. Lalu keunggulan fitur Google Slide selanjutnya itu kita pilih tema dulu. Kita pilih tema untuk slide, klik ubah tema, lalu kita pilih misalnya saya gunain saya gunain yang ini, fokus ya, tema fokus. Langsung terganti. Terus kita tulis judul tema Google Slide yang akan kita buat, yaitu harimau Sumatera sudah menjadi hewan langka. Nah, itu tidak apa-apa kalau keluar dari kotak judulnya, dapat kita atur sama halnya seperti dengan kita membuat PPT biasa, atau di Word kita ngetik biasa, itu bisa kita atur. Ini kata-katanya kita ratakan, kita atur ke format ratakan. Kita ambil yang tengah, format tengah. Lalu karena itu kegedean ya tulisan judulnya, kita bisa kecilin jadi ukuran fontnya 30. Nah, itu karena itunya kebesaran, kita kecilin lagi, kita atur. Lalu di subjudulnya kita tulis nama kelompok 10. Di sini yang beranggotakan
teman saya Evelyn Sinta Marito, dan saya sendiri Maidina Syafitri. Itu karena tulisannya kecil, fontnya kita ubah seperti biasa ngaturnya. Kita ubah jadi ukuran fontnya menjadi 12. Kita atur lagi. Oke, lalu sudah. Lalu kita masuk ke slide baru. Klik tanda tambah di ujung. Akan timbul slide baru. Seperti ini. Lalu ini kita klik tanda panah ke bawah di samping tanda tambah tadi. Kita bisa memilih format. Selain format yang tadi ada seperti ini, ada yang bisa dibagi dua seperti ini. Ada beberapa format yang bisa kita gunakan tergantung sesuai kebutuhan. Lalu judulnya di sini kita tulis Harimau Sumatera. Mungkin di slide pertama ini kita akan menjelaskan. Lalu ini, nah di sini saya akan menampilkan fitur sisipkan gambar. Klik sisipkan, klik gambar, lalu klik telusuri melalui internet. Jadi kita bisa mengambil gambarnya melalui internet. Harimau Sumatera kita tulis, lalu timbul, kita ambil, lalu kita ambil yang itu. Lalu kita klik lagi memuat gambar. Nah, ini timbul ya gambarnya. Nah, ini kalau di PPT biasa dan Word biasalah kita bisa ngatur gambarnya dikecilin, dibesarin, bisa. Tapi apabila kita mau mengaturnya secara otomatis nih, kita bisa klik di bawah pelajarin, lalu muncul beberapa template yang akan membuat gambarnya akan teratur secara otomatis. Nih, kita bisa pilih beberapa template-nya, banyak ya. Misalnya saya mau pakai template yang ini deh, yang biru deh. Yang biru. Lalu jadi seperti ini. Nah, di bagian situ bisa kita tambahin suatu penjelasan mengenai harimau Sumatera sebelum kita masuk ke slide baru. Lalu kita membuat ke slide baru lagi, kita ulangin langkah yang sama, pilih format. Misalnya saya mau gunain format ini deh, misalnya. Lalu tunggu sebentar, kita gunain format yang sama aja, tapi nanti bisa kita atur judulnya, misalnya Anak Harimau Sumatera. Lalu masukkan lagi klik sisipkan gambar, lalu telusuri internet. Kita tulis lagi, ini hilang, tunggu ya, ulang. Ini sisipkan gambar, telusuri internet, lalu kita tulis Anak Harimau Sumatera. Nah, ini banyak timbul gambarnya. Kita gunain gambar yang mana ya? Gambar yang ini aja deh. Nih, ini. Lalu setelah itu nih masuk seperti biasa, masuk otomatis tadi. Lalu bisa seperti tadi lagi, pilih template-nya. Banyak beberapa macam template-nya, kita gunain yang atas saja.
template yang ini, misalnya saya gunain template yang ini. Lalu di sini bisa kita tulis lagi penjelasan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita dapat menambahkan catatan di setiap slide. Kita mulai dari slide yang pertama. Nah, di sini kita klik untuk menambahkan catatan membaca. Yaitu di sini kita buat persepsi tentang harimau Sumatera. Lalu kita lanjut ke slide yang kedua. Kita klik untuk menambahkan catatan harimau Sumatera yang sudah semakin langka. Lalu kita lanjut ke slide yang ketiga. Kita klik. Baru kita tambahkan anak harimau Sumatera semakin langka untuk hidup. Nah, kita sudah menambahkan di setiap slide. Lalu kita klik tampilan. Nah, setelah di tampilan ini, kita bisa memilih dipresentasikan atau slideshow. Nah, di slideshow ini kita bisa mengklik CTRL plus F5 juga. Kita klik slideshow. Nah, akan muncul setiap slide-nya dengan tampilan presentasi. Lalu kita klik buka catatan membaca. Nah, di sini kita dapat melihat isi lain dari setiap slide yang hanya bisa kita lihat. Nah, slide 1 dari 3 dapat kita lihat, kemudian slide 2 dari 3 dapat kita lihat catatan dan juga presentasinya. Kemudian dari slide 3 dari 3. Kemudian kita klik kemudian kita klik petunjuk. Nah, untuk menunjuk saat presentasi. Jadi ketika presentasi pun kita juga bisa dapat menunjuk apa sih yang lagi dipresentasikan dan hal-hal yang penting mungkin yang bisa kita garis atau saat kita menjelaskan presentasi. Nah, setelah itu kita dapat keluar dari slide. Kemudian kita akan setelah itu kita dapat melakukan sesi tanya jawab. Nah, kita buka lainnya. Nah, kita klik tanya jawab. Nah, klik mulai sesi baru. Salin linknya. Kita salin. Copy, lalu kemudian kita buka link tersebut pada browser, atau bisa kita bagikan kepada teman-teman yang mungkin ingin menanyakan hasil presentasi. Nah, di sini sudah muncul ajukan pertanyaan, kita klik, lalu kita dapat menambahkan atau mempertanyakan apa sih yang menjadi pertanyaan kita untuk presentasi ini. Contohnya,
Apa sih penyebab dari langkahnya harimau Sumatera? Nah, apa penyebab dari langkahnya harimau Sumatera? Lalu kita kirim. Nah, ini sudah terkirim ya. Kemudian setelah itu kita kembali ke Google Slide. Nah, kita tampilkan, kita klik presentasikan. Klik presentasikan. Nah, di situ dapat ya kita lihat munculnya pertanyaan-pertanyaan di petunjuk tadi, di sesi tanya jawab tadi. Nah, kita juga bisa dapat menjawab pertanyaan. Nah, muncul ya. Lalu di sini adanya fitur insert video. Nah, kita dapat mengklik slide baru. Nah, kita klik slide baru. Kemudian klik sisipkan. Kita pada slide ketiga ya. Slide keempat, klik. Nah, baru kita klik sisipkan. Nah, setelah kita klik sisipkan, kita pilih video. Nah, di sini ada tiga bentuk video, boleh dari YouTube atau URL ataupun Google Drive. Nah, di sini kita pilih dari YouTube, kita cari videonya, kita ambil video tersebut. Nah, kita klik pelajari. Kita klik pelajari, lalu kita dapat memilih template di sini. Mana menjadi template yang bagus sesuai selera masing-masing, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan tentunya. Nah, setelah itu kita dapat mengklik mana sih template yang kita gunakan, lalu kita buat di sini video harimau Sumatera untuk menambahkan judul agar lebih variatif. Lalu klik pilihan putar otomatis. Nah, Mbak. kita klik file, kemudian beri nama versi harimau Sumatera. Kemudian kita simpan. Nah, baru kita publikasikan web. Lalu kita klik putar slideshow
Setelah pemutar dimuat, baru kita publikasikan. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kita dapat menyalin tautan tersebut. Nah, baru kita paste. CTRL-V, kemudian langsung muncul presentasi kita di sini. Tuh, slide 1, slide 2, slide 3, kemudian slide keempat. Nah, ini dapat kita putar otomatis ya. Sekian tutorial dari kami. Saya Evelyn Sitanggang dan Medina Safitri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang terdapat pada tutorial kami.